Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irwanto. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang peran mikroorganisme dalam limbah kotoran sapi menjadi kompos. Pertama-tama, langsung saja, sapi merupakan jenis ternak ruminasi yang relatif lebih digemari oleh masyarakat umum. Namun belum banyak yang memikirkan pengolahan limbahnya atau kotoran. Sebagian besar peternak belum mengelola dan memanfaatkan kotoran ternaknya. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, tercatat bahwa satu ekor sapi rata-rata menghasilkan kotoran sampai 10 sampai 15 kg per hari. Apabila dalam satu kandang dipelihara 10 ekor sapi, maka kotoran yang dapat dikumpulkan hampir 150 kg per hari. Namun sampai saat ini kotoran sapi yang dihasilkan umumnya dibuang ke saluran air. Pada saat yang demikian, kotoran ternak segar belum dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tanaman karena belum terdekomposisi dengan rasio CN/N lebih dari 40. Limbah ternak dapat lebih bermanfaat setelah melalui proses pengolahan menjadi kompos. Kegunaan peternak untuk memproses kotoran ternak menjadi kompos disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan selama proses pengomposan lebih kurang 2 bulan. Namun dengan adanya berbagai teknologi, kotoran ternak dapat dikomposisi menjadi kompos dalam waktu yang lebih singkat. Manfaat limbah sapi yang berupa kotoran atau feses dan air seni diolah menjadi kompos atau pupuk organik sangat berguna bagi tanaman, dan ini sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Hasil limbah kotoran sapi tersebut arti dari pengomposan adalah penguraian limbah padat organik menjadi materi yang stabil mikroorganisme dalam kondisi terkendali. Proses penguraian tersebut dilakukan oleh konsorsium mikroorganisme jasa trenik yang kasat mata. Mikroorganisme yang bekerja mengurai jasa trenik yang kasat mata. Mikroorganisme yang bekerja merupakan organisme yang memerlukan udara atau oksigen sehingga tidak timbul bau yang menyengat. Untuk mengoptimalkan kerja mikroorganisme tersebut diperlukan beberapa pengendalian, antara lain pengendalian terhadap kelembaban area dan temperatur untuk menghindari terjadinya proses yang dapat menimbulkan bau busuk. Limbah padat organik biasanya mengandung berbagai mikroorganisme yang mampu melakukan proses pengomposan. Ketika limbah organik dipaparkan di udara dan kandungan airnya sesuai, maka mikroorganisme mulai bekerja. Selain oksigen dari udara dan air, mikroorganisme memerlukan pasokan makanan yang mengandung karbon dan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium untuk pertumbuhan dan reproduksi mereka. Kebutuhan makanan tersebut disediakan oleh limbah organik. Mikroorganisme kemudian melepaskan karbon dioksida, air, dan energi berkembang baik. Ya, mengenai mikroba yang akan mengompos tersebut mempunyai peranan tersendiri
hingga mampu memberikan dan mempercepat proses pengomposan. Yang kita lakukan mikroba tersebut adalah sebagai berikut. Mikroba leogenetik berupa dalam menguraikan ikatan leogalusme menjadi selulosa dan ligen. Ligenin ini kemudian diurai lagi oleh enzim ligenase menjadi derivat ligenin yang lebih sederhana sehingga mampu mengikat NH4. Dua mikroselulotik akan mengeluarkan enzim selulosa yang dapat menghidrolisis selulosa menjadi selulosa, lalu dihidrolisis lagi menjadi deglukosa, dan akhirnya dikomentasikan sehingga menghasilkan asam laktat, etanol, CO2, dan amino. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari materi Mas Agus ya, yaitu proses pengomposan. Proses pengomposan akan segera berlangsung setelah bahan-bahan mentah dicampur. Proses pengomposan secara sederhana dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap aktif dan tahap pematangan. Selama tahap-tahap awal proses, oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah terdegradasi akan segera dimanfaatkan oleh mikroba mesofilik. Suhu tumpukan kompos akan meningkat dengan cepat, demikian pula akan diikuti dengan peningkatan pH kompos. Suhu akan meningkat hingga di atas 50-70 derajat Celcius. Suhu akan tetap tinggi selama waktu tertentu. Mikroba yang aktif pada kondisi ini adalah mikroba termofilik, yaitu mikroba yang aktif pada suhu tinggi. Pada saat ini terjadi dekomposisi atau penguraian bahan organik yang sangat aktif. Mikroba dalam kompos dengan menggunakan oksigen akan menguraikan bahan organik menjadi karbon dioksida, uap air, dan panas. Setelah sebagian besar bahan telah terurai, maka suhu akan berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada saat ini terjadi pematangan kompos tingkat lanjut, yaitu pembentukan kompleks liat humus. Kemudian selama proses pengomposan tingkat lanjut, yaitu pembentukan kompleks liat humus, lalu akan terjadi penyusutan volume maupun biomasa bahan. Pengurangan ini dapat menjadi 30-40% dari volume atau bobot awal bahan. Pada proses pengomposan dapat terjadi secara aerobik atau anaerobik. Proses yang dijelaskan sebelumnya adalah proses aerobik di mana mikroba menggunakan oksigen dalam dekomposisi bahan organik. Kemudian dekomposisi dapat juga terjadi tanpa menggunakan oksigen yang disebut proses anaerobik. Namun proses ini tidak baik karena selama proses pengomposan akan dihasilkan bau yang tidak sedap. Ya, setelah melalui berbagai tahap-tahap tersebut, pengomposan dapat semaksimal mungkin menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman, misalkan tanaman untuk pakan ternak ataupun sayuran dan bahan pokok lainnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.